Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Nahnu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita mengikuti kembali, kita bersama kembali dalam kajian kitab Adabul Mar'ah ila Ahliha. Selama bulan Ramadan ini kita salah satu program dari Nahnu TV adalah mengkaji beberapa kitab. Kebetulan di sini saya mengkaji kitab Adabul Mar'ah ila Ahliha. Ini pertemuan yang keempat. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan dari isi kitab ini. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat terhadap ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama ini. Al-Fatihah. Selanjutnya adalah pembacaan hadis yang ke-12 dari kitab Adabul Mar'ah ini. Hadis yang ke-12 ini masih ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya, yakni hadis yang ke-11 yang menerangkan tentang 4 golongan perempuan yang dikategorikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan adabnya dia, tata keramanya dia, etikanya dia terhadap suami dan keluarganya. Nah, untuk hadis selanjutnya itu membicarakan tentang 4 golongan perempuan juga, tapi ini yang sebaliknya, 4 golongan perempuan yang dikategorikan sebagai penghuni neraka. Jadi ciri-ciri 4 ini merupakan kebalikannya dari 4 ciri perempuan yang sebelumnya yang kita bahas di kajian sebelumnya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal arba'atu allawati finnari, adapun 4 golongan perempuan yang termasuk ke dalam masuk ke dalam kategori penghuni neraka. Yang pertama, famra'atun badiyatul lisani. Famra'atun badiyatul lisani ala zawjiha in waba anha zawjuha lam tasun nafsaha wa in hadara adathu wa mra'atun takallafa zawjaha ma la yutiqu. Yang pertama adalah perempuan yang memiliki lisan yang kurang bagus, badiyatul lisan, lisan atau ucapan yang jelek, ala zaujiha terhadap suaminya. Jadi entah itu dengan perkataan atau ucapan yang menyakiti, menyinggung atau merendahkan suaminya. In ghaba anha zaujuha, jika suaminya itu sedang bepergian, lam tasun nafsaha, dia tidak menjaga dirinya. Wa in hadhara adathu, dan jika suaminya itu ada di rumah atau bersama dia itu menyakitinya. Wa mra'atun, dan perempuan takallafa zaujaha ma la yutiqu, yang memaksa meminta sesuatu terhadap suaminya yang mana permintaannya itu sesuatu hal yang suaminya itu tidak mampu untuk memenuhinya, menyanggupinya. Jadi misalkan tidak melihat terhadap batas kemampuan suaminya, baik dari segi materi mungkin ya. Nah, jadi itu adalah yang ciri perempuan pertama dari 4 ciri perempuan yang bisa dikategorikan ke dalam masuk neraka. Yang kedua, wa mra'atun la tasturu nafsaha 'anir rijali wa takhruju min baitiha mutabarrijatan. Yang kedua tadi
wa imra'atun takallafa zaujaha ma la yutiqu, itu yang kedua. Jadi perempuan yang memaksa kepada suaminya untuk memenuhi kebutuhannya di luar batas kemampuan suaminya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga adalah perempuan la tasturu nafsaha, yang tidak menutup dirinya anir rijali, dari orang laki-laki asing, maksudnya orang laki-laki yang bukan mahramnya. Wa takhruju, dan keluar siapa perempuan, min baitiha, dari rumahnya, mutabarrijatan, dalam keadaan berhias atau bersolek. Ya, bersolek di sini yang bisa mengundang fitnah, yang bisa mengundang hawa nafsu kepada orang lain yang bukan mahramnya. Jadi karena dia itu bersoleknya berlebihan sehingga menimbulkan fitnah, kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Yang keempat, wa imra'atun laha hammun illal akla wasyarba wan nauma. Ya, kemudian yang keempat adalah perempuan yang hanya memiliki keinginan, atau dia itu hamnya ya, keinginannya, kecuali makan, al-akla wasyarba, dan minum, wan nauma, dan tidur. Jadi kerjaannya itu sehari-hari hanya makan, minum, dan tidur. Tidak punya himmah, tidak punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat atau yang bisa memberikan membantu pekerjaan suaminya, meringankan beban rumah tangga suaminya, seperti itu. Jadi yang dipikirkan itu hanya untuk dirinya sendiri, bermalas-malasan, makan, minum, tidur, itu kan suatu perbuatan yang hanya mementingkan kepada dirinya sendiri. Ya, kalau misalkan makan, minum, dan tidurnya itu hanya sebatas sebagai kebutuhan, itu tidak apa-apa, justru dianjurkan. Tapi kalau di sini ini dia hamun itu semacam tekadnya, ya. Jadi keinginannya di dalam rumah tangganya itu hanya senang-senang saja, tidak mau ada kerja keras, tidak mau membantu suaminya, apalagi memenuhi atau mendidik anak-anaknya. Walaisa laha rohbatun fi sholatin, dan tidak ada bagi perempuan tadi rohbah, keinginan fi sholatin, dalam melaksanakan sholat. Bahkan sholat pun dia malas-malasan, padahal sholat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam, dan sholat juga merupakan tiang agama. Bagaimana kok dia malah tidak mau melaksanakan sholatnya? Wala fi ta'atillah, wala fi ta'ati rasulihi, wala fi ta'ati zawjiyah. Begitu juga tidak mau melaksanakan atau taat, ya, taat pada perintah-perintahnya Allah, taat pada perintahnya Rasulullah, apalagi mentaati suaminya. Ya, jadi keempat, perempuan tadi, yang pertama adalah perempuan yang ucapannya jelek atau kurang bagus, entah dia menyakiti atau merendahkan atau menyinggung perasaan suaminya. Kemudian ketika suaminya itu tidak di rumah, dia tidak menjaga harga dirinya. Kemudian ketika suaminya di rumah, malah menyakitinya. Kemudian yang kedua, itu perempuan yang selalu membebani kepada suaminya dengan keinginan-keinginan di luar kemampuan suaminya. Yang ketiga adalah perempuan yang tidak menutup auratnya, tidak menutup dirinya dari laki-laki, bahkan malah memberikan atau berhias secara berlebihan, sehingga bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain yang bukan mahramnya. Yang keempat adalah perempuan yang tidak memperhatikan agamanya, ya, bisa dikatakan situ, karena dia sholat saja tidak mau, apalagi menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, bahkan suaminya sendiri. Yang dia inginkan hanya keinginan makan, minum, dan tidur.
Fal mar'atu, adapun perempuan, idza kanat bihadhihi sifati kanat mal'unatan min ahlin nari illa antatuba. Maka perempuan dengan ciri-ciri keempat tadi, ya, dengan sifat-sifat yang empat tadi, kanat mal'unatan, maka perempuan itu dilaknat min ahlin nari, dan masuk ke dalam golongan ahli neraka. Illa, kecuali antatuba, sehingga dia bertaubat. Jadi Allah masih memberikan pintu taubat, masih memberikan ampunan kepada perempuan dengan sifat yang empat tadi, selama dia sadar dengan perbuatan-perbuatannya dia, kemudian dia bertaubat sebetul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah nanti amal perbuatan yang buruk itu dihilangkan, kemudian diganti dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, warawa at-Tabrani annal mar'ata la tuaddi haqqallahi ta'ala hatta tuaddi haqqa zawjiha kullihi. Lau sa'alaha wa hiya ala dhuhri qatabin lam tamna'hu nafsaha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sulaiman at-Tabrani, sesungguhnya annal mar'ata, sesungguhnya perempuan, la tuaddi, ikut tidak melaksanakan haqqallahi ta'ala. Jadi tidak dianggap dia itu sudah melaksanakan hak-haknya Allah Ta'ala, hatta, sehingga tuaddi haqqa zawjiha, sehingga dia melaksanakan apa yang menjadi hak-hak suaminya. Jadi hak-hak suaminya ketika sudah dipenuhi, maka haknya Allah itu juga otomatis telah terpenuhi. Jadi ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya suami. Kullihi, semuanya, semua hak suaminya harus dipenuhi oleh perempuan yang menjadi istrinya. Lau sa'alaha, bahkan jika sa'ala meminta siapa, zauj, ya, suaminya, kepada perempuan, wahia ala dhuhri qatabin, dan dia ada atau sedang berada di atas onta, ya, sedang di atas onta berarti sedang berada dalam perjalanan atau sedang dalam keadaan yang tidak langsung bisa memenuhi apa yang diinginkan suaminya itu, lam tamna'hu nafsaha, maka tidak mencegah orang perempuan tadi kepada laki-lakinya atau suaminya, nafsaha, akan dirinya perempuan tadi. Jadi ketika misalkan suaminya itu ingin, ya ini kan hubungan suami istri gitu ya, sedangkan istrinya itu sedang digambarkan di sini dalam keadaan di atas onta, jadi entah itu dalam bepergian atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun, itu tetap harus perempuan tadi berusaha untuk memenuhi hajatnya atau kebutuhannya suaminya. Jadi hadis itu seperti ini, sehingga nanti ketika haknya suaminya itu sudah terpenuhi, maka otomatis haknya Allah itu juga sudah terpenuhi. Waruya an Aisyah, hadis selanjutnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ngendika, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalisun fil masjid, beliau Rasulullah sedang duduk di dalam masjid. Iddakhalat imra'atun, kemudian tiba-tiba masuklah ke dalam masjid itu seorang perempuan. Min Muzainah, dari suku Muzainah, dari qabilah Muzainah. Tarfalu fi zinatin laha fil masjidi. Tarfalu itu memanjangkan. Jadi di sini yang tarfalu itu
bajunya itu dipanjangkan, jadi seakan-akan sampai menyentuh ke lantai atau kelengser seperti itu. Fi zinatin, di dalam berhiasnya, laha, bagi perempuan tadi yang masuk masjid, fil masjid, di dalam masjid. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini menceritakan ketika itu bahwasanya Rasulullah sedang berada di dalam masjid. Kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan dengan kondisi yang berhias, ya, dengan kondisi berhias, yang mana hiasannya dia atau zinahnya dia, berhiasnya perempuan tadi itu sesuatu yang tidak biasa. Jadi entah itu melebihi yang diperbolehkan dalam agama, sehingga itu bisa menimbulkan fitnah. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia. Rasulullah kemudian memanggil para sahabat yang sedang berada di dalam masjid tadi. Inhau nisa'akum, melaranglah kamu sekalian, nisa'akum, kepada istri-istrimu, an lubsi zinah, dari memakai pakaian yang mengandung keindahan, wat tabakhtur, dan tabakhtur itu bagusnya cara berjalan. Jadi kalau dalam syarahnya itu digambarkan seperti jalannya para model gitu ya, para model ketika berjalan di atas catwalk. Nah itu kan ada lenggok-lenggoknya, ada lekuk tubuhnya yang diperlihatkan gitu ya, sehingga memang terlihat dari zahirnya itu suatu keindahan. Tapi ini kan tempatnya itu kurang tepat. Tempatnya ini adalah di dalam masjid, yang mana ketika itu banyak sekali orang yang bukan mahramnya yang melihat. Bahkan Rasulullah juga sedang berada di dalam masjid tersebut. Wattabakhturi fil masjid, fa inna bani Israel, maka sesungguhnya bani Israel, lam yul'anu, tidak dilaknat oleh Allah, hatta, sehingga, albasu nisa'ahum azina, sehingga mereka Bani Israel memakaikan nisa'ahum, istri-istri mereka Bani Israel, azinata, perhiasan-perhiasan, watabakhtaru, dan mereka itu sombong atau agak pamer ya, semacam seperti itu, pamer. Siapa Bani Israel? Fil masjid, di dalam masjid. Jadi berjalannya itu bukan berjalan yang menunduk, tapi berjalan dengan posisi tubuh yang tegak, yang kemudian ada lenggak-lenggoknya, sehingga memperlihatkan sesuatu hal yang kurang biasa dan tidak sopan ketika di dalam masjid. Nah itu tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan masuk ke dalam masjid dengan kondisi pakaian seperti itu. Bukan pakaian saja, tapi kondisi misalkan wajahnya atau fisiknya itu berhias secara berlebihan. Karena kita tahu majelis itu adalah tempat beribadah, sehingga perlu dikondisikan sebagai tempat-tempat yang bisa memberikan ketenangan, bisa memberikan kekhusyuan dalam beribadah. Bukan malah sebaliknya, bahkan menjadi tempat terjadinya fitnah, tempat terjadinya sesuatu yang diharamkan oleh syariat, seperti itu ya. Karena jangan sampai perempuan nanti ketika masuk masjid itu menjadi bahan fitnah dari orang-orang yang melihatnya. Jadi sebetulnya perempuan boleh saja mau melaksanakan sholat di dalam masjid, itu boleh saja. Walaupun dalam sebuah hadis juga dikatakan khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna.
perempuan itu memang lebih baik sholatnya itu di dalam rumah. Tapi ketika sesekali misalkan dia mau menghadiri majelis pengajian, majelis sholawat, atau sholat Idul Fitri, sholat tarawih, sholat Idul Adha, ya sesuai dengan kondisi kita di Indonesia ini juga kan perempuan perempuan banyak ya yang keluar berjamaah di dalam ke masjid, berjamaah ke masjid itu banyak di lingkungan kita ini. Nah itu sebetulnya boleh saja, tapi sebagai perempuan itu kita juga harus memperhatikan adab-adabnya ketika kita berada di luar rumah, apalagi ketika kita berada di sekelompok orang, di sekelompok masyarakat yang mana mata-mata itu juga tertuju kepada kita. Jadi paling tidak ketika perempuan itu pergi ke masjid untuk beribadah juga harus menyiapkan keimanan, menyiapkan kondisi yang sesuai dengan niatnya dia. Jangan malah dia niatnya beribadah tapi bersolek seperti orang mau ke pesta, seperti orang mau ke tempat pernikahan dan sebagainya. Jadi boleh, tapi tidak dengan tabarruj yang berlebihan, kemudian tidak menggunakan wewangian yang harumnya itu terlalu menyengat sehingga mengganggu orang lain. Kemudian juga harus selalu menjaga diri. Nah, jadi boleh saja perempuan itu keluar ke masjid untuk menghadiri acara-acara yang bagus, apalagi itu beribadah, tapi dengan syarat dia bisa menjaga diri dan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan dia pergi ke masjid. Wa qala an-nabiyyu, hadis selanjutnya, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun. Wa kullu ainin zaniyatun. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Wa qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumam ra'atin, perempuan mana saja, ista'tarat, yang memakai wewangian, siapa perempuan ya, memakai wangi-wangian, summa kharajat, kemudian dia keluar rumah, famarrat ala qaumin, dan dia melewati kepada suatu kaum, ya, dia melewati suatu kaum, liyajidu rihaha. Liyajidu rihaha, supaya ya mendapatkan atau menemukan siapa kaum, ya, jadi supaya menghembus rihaha, bau wanginya perempuan tadi. Jadi kan ya memang perempuan itu kan memang suka keindahan, suka wangi-wangi, seperti itu sudah tabiatnya. Tapi ketika dia keluar rumah, ya, ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang bukan mahrumnya, itu juga harus diperhatikan tata caranya, etikanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini Nabi menjelaskan, kok kalau ada seorang perempuan memakai wangi-wangian, kemudian dia keluar dan dia memakai wangi-wangian itu supaya wanginya itu tercium oleh kaum tadi, ya kan memang kita tidak mau ya tercium dengan sesuatu yang tidak enak gitu, makanya kita menggunakan wangi-wangian. Tapi itu ada batasannya, jangan sampai terus yang terlalu menyengat. Cukup orang lain itu tidak mencium bau yang tidak enak dari anggota tubuh kita, itu sudah cukup. Atau hanya sekedar wangi, tidak terlalu nyegrak, tidak terlalu menyengat, itu tidak apa-apa. Nah, di sini kalau ada tujuan, ya, dalam syarahnya disebutkan itu lamnya ini li ta'lil. Jadi alasannya perempuan itu supaya orang laki-laki itu mencium bau wanginya itu. Fahiya zaniyatun, maka itu sudah termasuk
apa? Melakukan zina. Ya sudah termasuk perempuan tadi, fahiyah, maka perempuan tadi itu zaniyatun, termasuk orang yang melakukan zina. Jadi zina itu kan bukan macam-macam, ada zina mata, zina anggota tubuh yang lainnya, zina pendengaran, zina tangan dan sebagainya. Nah, itu termasuk zina. Wa kullu ainin zaniyatun, dan setiap mata yang memandang nanti, karena kalau sudah tercium berarti kan mau nggak mau orang itu yang mencium bau wanginya itu kan mencari sumber wanginya itu siapa. Ketika sudah itu kemudian melihat perempuan tadi, nah itu juga sudah di sini ya, dalam hadis ini disebutkan wa kullu ainin zaniyatun. Nah, nanti mengundang kepada perbuatan zinanya orang-orang yang melihat dia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fil jannah, aku melihat, ya Rasulullah ini, fil jannati, di dalam surga. Fara'aitu, maka aku telah melihat, aktsaru ahliha, banyak dari penduduk surga, al-fuqara'a, menjadi melihat beberapa orang-orang fakir. Wattala'tu, dan aku melihat finnari, di dalam neraka, fara'aitu aktsaru ahliha an-nisaa, maka aku melihat dalam neraka itu kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan-perempuan. Wadzalika, dan yang demikian itu liqillati, sebabnya karena sedikit ta'atihinna, taatnya perempuan an-nisa, lillahi, kepada Allah, wali azwajihinna, dan kepada suami-suaminya perempuan, wa kathrati tabarrujihinna, wa kathrati tabarrujihinna, dan banyak bertabarruj ya. Jadi Rasulullah menceritakan ketika beliau dibawa melihat surga, dibawa kepada melihat neraka ya, pada malam Isra Mi'raj itu, Rasulullah menemukan di dalam surga itu banyak orang-orang yang fakir, banyak orang-orang yang fakir. Nah, ketika kemudian beliau dibawa melihat ke neraka, ternyata penduduk neraka itu lebih banyak dihuni oleh perempuan-perempuan. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan perempuan-perempuan tersebut ya. Kenapa kok di neraka itu banyak perempuannya? Di sini ya, dalam hadis ini disebutkan karena mereka itu sedikit taatnya kepada Allah, taatnya kepada suaminya, dan juga lebih banyak bertabarruj, berhias. Jadi tabarruj itu berhias tapi dengan tujuan bukan untuk suaminya. Nah, yang perlu ditekankan di sini bukan berarti orang fakir itu masuk surga, orang perempuan itu lebih berpotensi masuk neraka, tidak seperti itu, tapi semuanya itu kembali kepada amal perbuatan, amal baiknya perempuan, amal baiknya orang-orang fakir tadi ya. Jadi orang fakir itu yang Rasulullah lihat itu karena memang orang-orang fakir yang ada di dalam surga itu memiliki amal perbuatan yang lebih banyak, sehingga amal timbangannya membawa dia ke dalam surga ya, karena bagus amalnya, bukan karena kefakirannya. Seperti itu, orang fakir pun kalau tidak punya amal perbuatan yang bagus yang mengantarkan dia ke dalam surga, dia juga tidak masuk ke dalam surga. Begitu juga
dengan perempuan-perempuan. Kalau dia walaupun dia perempuan, tapi dia perempuan yang solehah, perempuan yang ifah, ya, afifah, perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan bisa menempatkan diri dengan etika-etikanya, dengan adab-adabnya sebagai seorang perempuan, itu juga pasti dengan amal perbuatan baiknya itu akan masuk surga, insya Allah. Jadi fakir dan nisa di sini tidak dibandingkan secara tekstual saja memahami makna hadis ini, tapi juga dipahami bahwasanya fakir di sini karena amal perbuatannya bisa masuk surga, bukan karena kefakirannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam annal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun la'anaha kullu malikin fis samai wa kullu syai'in marrat alaihi ghairul jinni wal insi hatta tarji'a au tatuba, hatta tarji'a au tatuba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza kharajat min baitiha, jika dia keluar dari rumahnya, wa zawjuha karihun, dan laki-lakinya itu atau suaminya itu dalam keadaan benci atau tidak suka, la'anaha kullu malakin fis samai, la'ana maka melaknat ha kepada imro'ah kharajat tadi, perempuan yang keluar rumah tadi, kullu malakin, siapa yang melaknat? Setiap malaikat, fis samai, di langit, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu, marrat alaihi, yang dia melewati atas, syai' ghairul jinni wal insi, selain jin, selain golongan jin dan manusia. Jadi tumbuhan, makhluk hewan, ya, makhluk-makhluk Allah yang dia lewati ketika dia bepergian keluar rumah dalam keadaan suaminya itu tidak suka atau benci, misalkan sedang marah atau tidak diberi izin untuk keluar, kemudian kok dia tetap keluar. Nah, itu akan dilaknat oleh semua malaikat yang ada di langit dan setiap makhluk Allah atau segala sesuatu yang dia lewati selain jin dan manusia, hatta tarji'a, sehingga dia balik ke rumah, au tatuba, atau dia bertaubat, ya, atau dia mau bertaubat. Jadi sangat penting seorang perempuan itu keluar rumah dengan mendapatkan izin atau ridho dari suaminya. Seperti hadis-hadis yang di awal kita sudah baca, kita sudah bahas bahwasanya setiap ridhonya Allah itu juga tergantung kepada ridho suaminya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ama tardo ihdakunna ayyatuhan nisa'u annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin anna laha mithla ajri shaimil qaimi fi sabilillah. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ama tardo, apakah engkau tidak ridho atau senang? Apakah tidak senang engkau? Ihdakunna, salah satu dari kamu, ayyatuhan nisa'u, wahai perempuan-perempuan, annaha, sesungguhnya an-nisa, idza kanat hamilan, jika nisa atau perempuan itu sedang mengandung,
ya sedang hamil, min zaujiha dari suaminya, wa huwa anha radin, dan adapun suaminya anha dari perempuan tadi radin itu ridho, annalaha mithla ajri shaim, sesungguhnya bagi perempuan tadi seperti mithla ajri shaim, seperti pahalanya orang yang berpuasa, al-qaimi fisabilillah, yang sedang berada di jalan Allah. Wa idza aswabaha at-talqu, dan jika menimpa kepada perempuan apa tolak, at-talqu itu rasa sakit ya, rasa sakit akan melahirkan. Lam ya'lam ahlus sama'i wal ardi, maka tidak mengetahui siapa ahli penduduk langit dan bumi, ma ukhfiyalaha min qurrati a'yun, sesuatu yang disimpan bagi perempuan tadi min qurrati a'yun, dari qurratu a'yun, pandangan mata. Fa idza wada'at, dan jika melahirkan, lam yakhruj min labaniha, tidak keluar dari air susunya, jur'atun, satu isapan, walam yamussu min tadyiha maswatan, dan tidak menghisap si bayi dari air susunya satu hisapan, illa kanat laha bikulli jur'atin, kecuali ada bagi perempuan tadi setiap hisapan bayinya tadi, wa bikulli maswatin, dan dari setiap usapan itu hasanatun, kebaikan. Fa'in asharoha lailatan, dan barang siapa, dan jika perempuan tadi begadang karena bayinya tidak mau tidur. Biasanya kan bayi di awal-awal dilahirkan itu memang masih menyesuaikan. Banyak sekali ibu-ibu yang setelah melahirkan itu dia merasa tidak bisa tidur dengan nyenyak di malam hari. Nah, kana laha mithlu ajri sab'ina raqabatan, maka perempuan tadi akan dibalas dengan 70 seperti pahalanya memerdekakan budak 70 fisabilillah, di jalan Allah dengan ikhlas. Nah, jadi hadis ini menjelaskan mengenai tentang pahala bagi orang yang merasakan sakitnya hamil, perempuan yang mau, terkadang kan memang tidak semua perempuan itu bersabar dalam merasakan kesakitan selama mengandung 9 bulan, kemudian detik-detik mau melahirkan, kemudian ketika melahirkan itu. Tapi ketika dia sabar dan suaminya ridho dengan apa yang dia rasakan itu, maka baginya pahala-pahala yang disebutkan tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi nadharallahu ilaihi ma nadhara rahmatin. Kemudian ada, ini hadis terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki idza nadhara ila imraati, jika melihat kepada istrinya, wa nadharat ilaihi nadharallahu, wa nadharat ilaihi, dan istrinya juga memandang suaminya dengan pandangan hormat, pandangan kasih sayang, nadharallahu ilaihi, maka Allah melihat kepada keduanya nadhara rahmatin, melihat dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza akhadha bi kaffiha, dan jika mengambil siapa orang suaminya tadi, bi kaffiha, dengan telapak tangan perempuan, tasaqatat dzunubuhuma, maka Allah akan gugur dosa-dosa di antara keduanya, min khilali asabi'ihima, dari sela-sela jari keduanya. Jadi hadis terakhir ini menjelaskan bahwasanya kalau seorang suami istri itu sedang
bertatapan gitu, kemudian dengan tatapan kasih sayang, nah Allah juga akan memberikan rahmat kepada mereka berdua. Apalagi kalau sampai misalkan seorang suami itu memegang tangannya perempuan, yang memegang tangannya perempuan itu akan dileburkan seluruh dosa-dosa dari keduanya. Ya. Pemirsa Nahnu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian kitab Adabul Mar'ah ila ahliha ini sudah selesai. Kita sudah baca hadis-hadisnya. Nah, dari pengamatan kita semua, pemahaman kita semua bahwasanya hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini memang masih terlihat kalau kita melihat secara tekstualnya itu masih memberikan kesan diskriminatif terhadap perempuan. Tapi kebanyakan hadis yang memberikan kesan diskriminatif terhadap kaum perempuan ini seharusnya tidak dapat dipahami hanya dengan mengedepankan pemahaman teks saja. Pemahaman hadis yang mengedepankan lahiriah, ya, teksnya saja tanpa memperhatikan konteksnya, seringkali memang menyerumuskan kepada pemahaman otoriter dan menjauhkan dari maksud hadis yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam pemahaman hadis juga perlu terlebih dahulu kita mengevaluasi keselarasan makna hadisnya. Jadi keselarasan makna hadisnya dengan kandungan Al-Quran, dengan visi moral kehidupan Nabi Muhammad SAW, kemudian mempertimbangkan keseluruhan fakta dan kondisinya. Jadi kalau ini kan kajian ini kita hanya baru sebatas membaca. Nah, kalau memang mau meneliti makna kontekstualnya itu kita perlu memiliki metode-metode pemahaman hadis yang lebih yang lebih mengarah kepada pemahaman kontekstualnya, sehingga nanti tidak ada ketimpangan lagi dalam memahami hadis. Kok hadis ini seakan-akan menomorduakan perempuan, tapi seharusnya kita memang melihat, mengevaluasi lagi keselarasan antara hadis yang kita baca dengan kandungan Al-Quran, dengan visi moral diutusnya Rasulullah SAW, bahkan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada lagi ketimpangan atau yang menyebabkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, sehingga nanti yang ditampilkan ketika kita sudah memahami makna kontekstualnya itu kita memahaminya secara adil antara pemahaman bagi laki-laki dan perempuan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya pribadi sebagai pembawa atau pengisi dari kajian kitab Adabul Mar'ah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.